Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan analisis uji heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS ya. Nah, ini Ibu versi ke-24. Nah, jangan lupa datanya di-copy ya. Untuk dari Excel di-copy tanpa judulnya ya. Jadi nilainya aja di-copy, kemudian dipaste di sini. Baru kalian rubah namanya, klik 2 kali. Nah, ini namanya rubah di sini. Kemudian tipenya numerik dan measure-nya scale ya. Oke, kalau sudah kita klik analyze. Oh ya, ini untuk absolut residualnya nggak usah di copy ya. Jadi 4 ini aja. Analyze, kemudian regression, linear. Nah, kemudian untuk dependen saham, dependennya adalah variabel Y-nya, yaitu masukkan return saham ya. Ini sudah Ibu masukkan. Nah, ini masukkannya tuh klik di return sahamnya, kemudian klik panah di dependent variabel. Nah, nanti dia masuk. Sama juga untuk X-nya ini adalah BCG, Cesar, dan UKP ya. Cara masukinnya sama. Kemudian klik save. Nah, di sini di residualnya ini ada unstandarized. Nah, ini di checklist ya. Checklist. Kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, nanti akan ada output. Tapi ini kita abaikan dulu ya. Ini kita minimize karena yang ingin kita lihat adalah di sini ada muncul nilai residualnya. Nah, nilai residualnya seperti yang di Excel tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari absolut residualnya. Kemudian kita klik transform ya, compute variable. Nah, di sini S underscore kosong, kalian ABS ya, buka kurung. Nah, ini tanpa spasi ya. Nah, ini juga diabaikan dulu. Ini muncul nilai ABS res atau absolute residualnya. Nah, selanjutnya kita analyze lagi seperti cara yang tadi, analyze, regression, linear ya. Kemudian di sini kita ganti dependennya dengan absolute residual, masukkan ke dependent. Kemudian di bagian save-nya ini checklist-nya kita hilangkan ya, karena nilai standarisnya tadi sudah kita dapatkan, jadi tidak usah lagi. Kemudian continue dan OK. Nah, sudah selesai untuk Gletser, ini ya uji Gletsernya. Kita bisa lihat di koefisien dan di nilai signifikansinya. Nah, jika nilai signifikansinya masih berada di bawah 0,05, berarti dia masih terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah, ini signifikansinya dilihat ya 0,03 yaitu kurang dari 0,05, kemudian 0,040 kurang dari 0,05. Nah, yang UKP ini lebih dari 0,05. Walaupun begitu, di sini masih ada yang kurang dari 0,05 sehingga masih terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, ini bisa kita bandingkan ya dengan yang Excel tadi. Hasilnya P-value-nya sama ya. Nah, kita lihat 0,3, 0,03, 0,04, sini 0,03 dan sini 0,04 dan di sini 0,81 sama ya. Kalau dibulatkan jadi 82. Hasilnya sama. Nah, berarti ini untuk uji Gletser itu kita bisa ganti dengan uji yang lainnya. Bisa dengan uji selanjutnya yaitu ada uji scatter plot, bisa dengan uji Spearman rank ya. Nah, kalau misalnya masih juga ada terjadi gejala heteroskedastisitas, bisa dengan uji yang lain, misalnya Berspagan, bisa dengan uji White dan lain-lain. Oke, untuk yang SPSS ini ada lagi, ini kan Gletser ya. Selanjutnya kita akan buat uji dengan scatter plot. Nah, ini kita biarkan saja, kita minimize. Oh iya, SPSS-nya
Nah, untuk ini kita klik analyze ya untuk scatter plot ya, uji scatter plot, kemudian regression, linear. Nah, ini kita ganti dengan return saham lagi. Kemudian plots-nya kita klik. Nah, masukkan S residual ya, S resid. Kemudian Z pred atau nilai Z prediksi ya. Masuk sini, continue, kemudian OK. Di sini sudah muncul scatter plotnya. Nah, di sini kita lihat di angka 0 ini ya. Angka 0 ini ibaratkan garis pembatasnya ya. Jadi datanya itu harus tersebar di atas 0 dan di bawah 0, kemudian tidak membentuk pola tertentu ya. Pola-polanya yang tadi sudah Ibu jelaskan di PowerPoint. Nah, untuk pola-polanya ini ternyata dia tersebar dengan baik ya di atas dan di bawah 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Berarti dia bebas dari gejala heteroskedastisitas. Nah, berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas ya untuk uji scatter plotnya. Oke, selanjutnya kita akan menguji dengan Spearman rank ya. Nah, ini kita minimize. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk Spearman rank kita masih menggunakan nilai residual yang ini ya, residual 1. Jadi untuk langkah-langkahnya langsung saja kita klik analyze, kemudian bivariate ya. Nah, masukkan yang unstandarized residual dan juga nilai X-nya ya. Nah, ini nilai X-nya dimasukkan dulu. Kemudian unstandarized residualnya masukkan. Kemudian checklistnya yang di Pearson dia dihilangkan, kemudian pindah checklist di Spearman ya, karena kita mau menguji Spearman rank. Nah, ini to Tyler, kemudian klik OK. Nah, tunggu, kemudian di bawahnya ini ada on parametric correlation. Nah, dari masing-masing variabel X-nya ini kalian bisa lihat di nilai signifikansi di bagian unstandarized residualnya ya. Nah, di sini nilainya sudah lebih dari 0,05 untuk GCG, kemudian CSR juga sudah lebih dari 0,05, kemudian UKP juga lebih dari 0,05. Nah, berarti dengan uji rank Spearman ini bisa terselesaikan ya gejala heteroskedastisitasnya. Jadi bisa kalian ambil dengan rank Spearman untuk menyelesaikan masalah heteroskedastisitas pada data ini. Nah, tadi juga untuk scatter plotnya itu juga bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah heteroskedastisitas. Oke, mungkin yang SPSS ini sudah cukup di sini ya untuk penjelasannya. Jadi silakan kalian kerjakan juga. Jangan lupa untuk di copy ya hasil-hasilnya. Misalnya untuk ini yang rank Spearman kalian copy ke Word, kemudian Sketcher kalian copy ke Word, kemudian hasilnya Glasernya juga yang ini pindahkan ke Word, baru kalian berikan kesimpulannya dengan kalimatnya ya tadi yang seperti Ibu ucapkan tadi ya dan kalimatnya. Nah, untuk yang Evius nanti akan di video yang berikutnya. Oke, untuk yang SPSS, terima kasih ya sudah menyimak dengan baik.